Nama saya Gina Salsabila, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Psikologi. Saya akan menjelaskan tentang filsafat psikologi kognitif dengan tokoh Albert Ellis. Albert Ellis lahir di Pittsburgh pada tanggal 27 September 1913 dan meninggal pada tanggal 27 Juli 2007 di umur yang ke-93 tahun. Ia merupakan seorang psikolog Amerika yang menulis buku berjudul How to Live with a Neurotic. Ia juga pendiri Institute for Rational Living. Ellis telah menerbitkan 54 buku dan lebih dari 600 artikel tentang REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy, seks, dan perkawinan. Terakhir, ia menjabat sebagai presiden dari The Institute for Rational Emotive Therapy di New York. Teori Ellis mengenai REBT berlandaskan dengan 5 hal yang dikenal dengan singkatan ABCDE. A. Activating experience. B. Beliefs. C. Consequence. D. Dispute. E. Effects. A. Mencakup pengalaman-pengalaman seperti kesulitan keluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketidakbahagiaan. B. Mencakup keyakinan-keyakinan terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang juga merupakan sumber ketidakbahagiaan. C. Yakni konsekuensi-konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, dendam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan yang keliru. D. Merupakan keyakinan irasional yang harus dilawan oleh seorang terapis agar kliennya dapat menikmati dampak. E. Psikologis positif dari keyakinan yang rasional. Menurut Ellis, ada beberapa jenis pikiran keliru yang biasanya diterapkan oleh orang kebanyakan, yaitu mengabaikan hal-hal yang positif, terpaku pada yang negatif, terlalu cepat menggeneralisasi. Albert Ellis mengatakan bahwa ada 3 keyakinan irasional. Yang pertama, harus punya kemampuan sempurna. Yang kedua, orang lain harus memahami dan mempertimbangkan saya dirinya. Dan yang terakhir adalah realita lingkungan harus memberi kebahagiaan pada dirinya. Dia mengkritik teori-teori yang terlalu menekankan kemuliaan pribadi dan ketegaran ego serta konsep-konsep senada lainnya. Memang kita secara alamiah cenderung selalu menilai diri sendiri dan itu sah-sah saja. Tapi kita harus beralih dan menilai diri sendiri dan segala tindakan kita kepada menilai apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan diri. Sebuah entitas holistik yang sebenarnya sangat rancu. Bagaimana kita dapat melakukannya? Apa yang akan kita peroleh dengan melakukannya? Menurut Ellis, kita akan memperoleh ketidaktegangan. Menurut Ellis, ada alasan-alasan tertentu kenapa orang-orang mengedepankan diri atau egonya, yaitu kita ingin menegaskan bahwa kita hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Kita ingin menikmati hidup dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika hal ini dilihat lebih jauh lagi, ternyata mengedepankan diri atau ego sendiri malah menyebabkan ketidaktenangan, seperti yang diperlihatkan oleh keyakinan-keyakinan irasional berikut ini. Yang pertama, aku ini punya kelebihan atau tak berguna. Aku ini harus dicintai atau orang yang selalu diperhatikan. Aku harus abadi. Aku harus jadi orang baik atau orang jahat. Aku harus membuktikan diriku. Aku harus mendapatkan apapun yang saya inginkan. Albert Ellis berpendapat bahwa evaluasi diri yang keterlaluan akan menyebabkan depresi dan represi, sehingga orang akan mengingkari perubahan. Yang harus dilakukan manusia demi kesehatan jiwanya adalah berhenti menilai-nilai diri sendiri. Terima kasih.